Ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak. Semua. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ada tentang cuaca. Cuaca. Anak-anak, tujuan kita mempelajari tentang cerita adalah menentukan tokoh-tokoh dalam cerita. 2. Menentukan latar dalam cerita. 3. Menceritakan kembali isi cerita. Yang 4. Menanggapi isi cerita. Nah, sebelum kita menentukan tokoh-tokoh cerita, coba anak-anak amati dulu, baca dulu gambar cerpennya dulu. Silakan baca cerpennya dulu. Baiklah anak-anak, sudah dibaca? Ada yang tahu temanya? Tema dari cerita tersebut adalah tentang anak yang Durhaka. kepada ibunya. Hal ini ditandai dengan kisah yang dikukut karena tidak menganggap ibunya sebagai ibu kandung. Terus latar. Ada yang tahu itu latar? Latar tempat kejadian, tempat atau waktu. Jawa Timur. Tempat dalam cerita. Ada yang tahu latar di dalam ceritanya? Di rumah, lingkungan, terus suasana kapal. Yang menyatakan tempat, kota, terus pedesaan, dan di pinggir pantai. Nah, itu latar dalam cerita Malin Kundang. Terus tokoh itu adalah nama-nama yang ada di dalam cerita. Siapa? Ada yang tahu? Malin Kundang. Terus ibu Malin Kundang. Ibu Malin, ibu, terus Ayah. Kakak. kakak, ayah. Nah, Malin Kundang itu sosok orang yang kayak apa? Ada yang tahu? Penyayang namun tersakiti dan tetap sabar walau dia disakiti oleh ayahnya. Sementara Malin Kundang adalah anak yang jahat karena lupa kepada ibunya. Dia lupa kepada ibunya setelah dia Merantau. setelah dia sukses. Nah, setelah dia sukses, Malin Kundang lupa kepada ibunya atau malu mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Terus latar alur cerita. Ada yang tahu itu alur? Alur cerita Malin Kundang maju. Hal ini ditandai oleh ceritanya yang fokus menceritakan kelanjutan kehidupan tokohnya. Tidak ada gambar masa lalu dan yang ada hanyalah masa depan. Alur juga terbagi menjadi 3
Tiga, perkenalan. Terus sudut pandangnya. Yang keempat, yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita Malin Kundang itu cerita rakyat yang berasal dari Sumatera. Karena cerita ini diambil dari Sumatera, dia menceritakan legenda tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Terus amanat itu pesan pada cerita. Apa pesan kalian untuk cerita di dalam cerita Malin Kundang? Pesan kalian, coba Aini. Pesannya tidak boleh durhaka ibu, melupakan orang tua. Terus tidak boleh sombong, sombong. Terus tidak boleh nakal. Tapi dalam cerita Malin Kundang, kita tidak boleh durhaka pada orang tua, menyakiti hati orang tua atau ibu kandung. Terus kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh durhaka. Nah, kalau kita durhaka, ibunya sakit hati lalu mengutuk anaknya jadi batu. Ada yang mau dikutuk jadi batu? Tidak. Excel mau? Tidak. Makanya tidak boleh durhaka. Nah, sudah tahu semua kan alurnya, ceritanya, tokoh-tokohnya. Coba tulis nama tokoh-tokohnya di depan. Tulis di papan tulis tokoh dalam cerita Malin Kundang. Bahasa Jawa. Atau tulis titik ya. Iya, benar. Ada yang tahu tempat kejadian yang ada di dalam cerita Malin Kundang? Tahu? Nah, maju ke depan. Tulis 3 contoh tempat. Latar tempat kejadian di mana yang ada dalam cerita. Nah, benar ya? Berarti tema dari cerita
Karena ibunya yang berpakaian Robek. compang-camping kotor, dia malu mengakui ibu kandungnya. Itu tema dari cerita Malin Kundang. Berarti kalau ada yang menanyakan apa itu tema dari cerita Malin Kundang, menceritakan tentang anak yang durhaka. Nah, kalau sudah coba Aini bacakan kembali ke depan cerita tentang Malin Kundang. Ke depan. Yang lain menyimak ya. Nanti bergiliran. Maju ke depan. Cemara pada masa cemara Sudah. Terus. Nah. Malin Kundang sebaiknya berharap cahaya akan tetap membawa banyak uang sehingga rumah selalu mereka bisa berkumpul. Tetapi sang ayah tidak menginginkan yang menjadikan mereka kecewa. Terus. Nah, maju depan. Zul. Yang lain simak. Di bawah kecewa. Seiring berjalannya waktu, Malin beranjak dewasa. Ia ingin ke negeri sebelah merantau supaya bisa menjadi orang yang kaya. Ia belajar banyak tentang berkapalan dengan teman-temannya yang melakukannya di dalam kapal. Hingga Malin akhirnya ada di dalam dunia perkapalan. Nah, untuk materi pelajari tentang untuk besok materinya tentang menulis surat undangan. Kita akan pelajari tentang surat undangan. Pelajari ya di rumah. Terus kerjakan PR pada halaman 33. Itu ada PR 1 sampai 10, kerjakan di rumah. Tentang cerita Malin Kundang. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelas bacakan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah.